Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai bahan ajar yang ada di sekolah dasar dan karakteristiknya. Perlu kita ketahui bahwasannya bahan ajar yang ada di sekolah dasar itu beraneka macam ya ragamnya. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang ragam bahan ajar yang ada di sekolah dasar, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih bahan ajar itu sendiri, kemudian bahan ajar sekolah dasar itu apa sih. Nah, baiklah, kita yang pertama akan membahas tentang apa itu bahan ajar. Bahan ajar yaitu merupakan seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran yang didesain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi berdasarkan pengertian yang diungkapkan oleh Sungkono dan kawan-kawan ini menjelaskan bahwa bahan ajar itu dibuat ya atau didesain dengan apa? Dengan tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian selain itu bahan ajar berisi tentang materi atau isi pembelajaran ya yang akan dipelajari. Jadi itu. Nah, ini penjelasan di bawahnya. Suatu bahan pembelajaran memuat materi, pesan. Nah, materi itu bisa berupa pesan atau isi yang berupa ide, fakta, konsep, prinsip, kaidah atau teori yang tercakup dalam mata pelajaran sesuai disiplin ilmu serta informasi lain dalam pembelajaran. Jadi itu. Nah, ini bahan ajar yaitu desain ya, jadi desain dari apa? Dari suatu materi atau isi pelajaran yang diwujudkan dalam bentuk benda. Nah, jadi dalam hal ini bahan ajar itu yang didesain dan berupa apa? Didesain berupa materi atau isi itu diwujudkan ke dalam suatu benda atau bahan yang dapat digunakan untuk belajar siswa dalam proses pembelajaran. Kemarin kan kita sudah membahas mengenai hubungan alat peraga, media pembelajaran, sumber belajar, dan bahan ajar. Nah, dalam hal ini berarti bahan ajar itu dapat berbentuk alat peraga atau dapat berupa alat peraga, dapat juga berupa media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, tujuannya apa dalam hal ini bahan ajar itu? Yaitu membantu guru dan siswa dalam pembelajaran serta dalam bentuk bahan ajar untuk belajar mandiri dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi kalau di dalam pembelajaran jarak jauh itu bahan ajar ini digunakan sebagai bahan ajar mandiri. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai atau hakikat bahan ajar. Sekarang apa sih bahan ajar sekolah dasar itu? Nah, tadi bahan ajar kan sudah. Jadi bahan ajar sekolah dasar itu merupakan seperangkat bahan yang memuat materi atau isi pembelajaran sekolah dasar yang didesain dalam bentuk bahan yang digunakan siswa dan guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran di sekolah dasar. Nah, jadi jelas ya, yang namanya saja bahan ajar sekolah dasar berarti isi dan materi yang akan yang tercantum di dalam bahan ajar tersebut itu materi yang ada di sekolah dasar atau sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah dasar. Kemudian selain itu ya di dalam bahan ajar tersebut tujuan pembelajaran yang dituangkan itu juga harus sesuai dengan tujuan-tujuan pembelajaran yang ada di sekolah dasar. Jadi itu yang dinamakan dengan bahan ajar sekolah dasar. Nah, bahan ajar perlu dikembangkan dan diorganisasikan secara matang agar pembelajaran tidak melenceng dari tujuan yang hendak dicapai. Ya, jadi nanti ini ya kalau ketika kalian akan menyusun
bahan ajar ini menjadi penting ya, bahwasannya dalam penyusunan bahan ajar itu yang paling utama harus direncanakan secara matang, yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Jadi itu. Lalu mengembangkan bahan ajar adalah suatu aktivitas mendesain materi pelajaran menjadi bahan yang siap disampaikan atau digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, pengembangan bahan ajar dimaksudkan agar aktivitas pembelajaran lebih meningkat efektivitas dan efisiensinya. Nah, jadi ini tujuan dari seorang guru itu dalam mengembangkan bahan ajar atau membuat bahan ajar itu sebenarnya yaitu agar pembelajaran menjadi efektif dan efisien. Kenapa kok begitu? Nah, karena bahan ajar yang sudah dirancang dengan matang oleh seorang guru itu tentunya sudah memperhatikan memperhatikan aspek-aspek yaitu baik dari aspek siswa, materi ya dan lain sebagainya. Nah, kalau itu sudah dipertimbangkan dengan baik, maka nanti tujuan akhirnya yang diharapkan oleh seorang guru yaitu pembelajaran akan menjadi efektif dan efisien. Nah, efektivitas itu terlihat pada hasil pembelajaran yang dicapai. Jadi pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila contohnya hasil belajar siswa itu mengalami peningkatan. Nah, kalau hasil belajar itu tidak mengalami peningkatan, itu berarti masih dikatakan pembelajaran masih belum efektif. Nah, sedangkan kalau efisien itu terkait dengan waktu. Ya, jadi berarti di sini efisiensi suatu pembelajaran itu dalam penyampaian atau keterlaksanaan tujuan pembelajaran itu tidak memerlukan waktu yang lama. Jadi itu. Nah, ini bahan ajar merupakan hasil kerja desain pembelajaran, maka bahan ajar seharusnya dikembangkan oleh para desainer atau pengembang pembelajaran. Nah, yang dimaksud di sini itu siapa? Oke, ini guru merupakan salah satu staf lembaga formal yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengembangkan mata pelajaran dan bahan pembelajarannya. Jadi di sini dapat diketahui bahwa guru itu ya, selain kewajibannya mengajar ya, itu guru juga mempunyai kewajiban untuk membuat atau mengembangkan bahan ajar ya sesuai dengan karakteristik siswa yang diajarnya. Ya, jadi seperti halnya kalau kemarin itu di kurikulum KTSP ya maupun K13 sekarang itu guru kan sebenarnya harus mengembangkan sendiri atau membuat sendiri yang namanya indikator pembelajaran dan tujuan pembelajaran ya. Kalau KI dan KD atau SK dan KD itu kan sudah dari pemerintah. Ya, sama halnya dengan bahan ajar ini. Guru itu diberi keleluasaan, diberi kewenangan secara penuh untuk membuat sendiri atau mengembangkan sendiri bahan ajar. Ya, karena itu. Kemudian pendidik dan edukator dan ahli bidang studi. Nah, itu juga termasuk dalam kategori pengembang pembelajaran. Jadi dalam hal ini guru itu termasuk pengembang pembelajaran atau desainer. Kemudian pendidik, edukator dan ahli bidang studi atau subject matter expert itu juga termasuk ke dalam pengembang pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu pertimbangan apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh seorang guru ketika membuat atau mengembangkan bahan ajar. Nah, yang pertama yaitu ada isi atau konten. Ya. Jadi yang pertama ini terkait isi atau konten itu merupakan hal yang sangat penting ya untuk diperhatikan guru sebelum mengembangkan bahan ajar. Jadi guru itu perlu memilah-milah
perlu mencari kira-kira mana apa sih yang cocok untuk siswa saya ini, materinya ini sudah pas enggak sih, atau materinya ini masih kurang atau ketinggian atau dan sebagainya. Jadi itu perlu ditelaah terlebih dahulu, dan itu biasanya harus disesuaikan. Yang pertama mungkin sesuai dengan karakteristik siswa yang diajarnya. Nah, mungkin itu. Kemudian yang kedua, tingkat kesukaran bahan ajar bagi siswa. Nah, ini masih terkait dengan isi juga ya. Jadi perlu ditelaah dulu. Misalkan materi yang akan dikembangkan ini untuk kelas 5. Nah, jadi kontennya atau materinya itu perlu ditelaah mungkin dengan cara melihat di kurikulum, salah satunya seperti itu ya. Oh, benar enggak sih ini materi ini untuk kelas 5? Coba dicek dulu, jangan-jangan nanti ketinggian materinya. Nah, mungkin contoh seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, tuntutan strategi pembelajaran pada bahan ajar. Nah, kita tahu bahwasannya di dalam pelaksanaan pembelajaran itu kan banyak cara guru dalam menyampaikan, misalkan menggunakan model, strategi, pendekatan atau metode. Ya sama halnya di dalam bahan ajar juga seperti itu. Jadi ada strategi-strategi yang dapat digunakan dalam penyampaian materi pembelajaran dalam bahan ajar. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Nah, bagaimana cara mengevaluasi dalam bahan ajar? Nah, itu kan tergantung dari bagaimana guru menggunakannya, apa yang akan dipilih, cara evaluasi yang bagaimana, misalkan menggunakan tes tulis. Nah, tes tulis yang seperti apa nanti? Nah, seperti itu. Atau mungkin selain tes tulis, misalkan menggunakan unjuk kerja di dalamnya cara evaluasinya. Nah, unjuk kerjanya yang seperti apa? Kemudian ada tahapan-tahapannya, ada petunjuknya, mungkin seperti itu ya. Nah, lalu ini isi bahan ajar SD itu harus dikembangkan berdasarkan kurikulum SD ya, sudah pasti ini ya, sudah tentu. Yang namanya isi atau konten atau materi itu ya harus semuanya harus merujuk pada kurikulum sekolah dasar yang sedang berlaku. Kalau saat ini kan menggunakan K13 ya, berarti nanti kontennya atau materinya dan kesemuanya itu harus menyesuaikan dengan kurikulum yang sedang berlaku itu. Nah, kemudian selanjutnya, bahasa dan istilah-istilah dalam bahan ajar harus sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dalam memahami bahasa dan istilah dalam bahan ajar. Nah, jadi ini merupakan satu perbedaan ya antara bahan ajar dan buku teks. Ya, mungkin kalau bahan ajar di sini ini kan dikembangkan atau dibuat oleh seorang guru berdasarkan karakteristik siswanya. Nah, beda dengan buku teks. Kalau buku teks itu kan mungkin nggak hanya siswa saja yang menggunakan, tapi mungkin secara umum ya. Mungkin secara orang umum itu bisa menggunakan atau membaca buku teks. Nah, kalau bahan ajar ini sudah pasti dibuat dengan tujuan tertentu. Nah, oleh karena dibuat dengan tujuan tertentu, maka bahasa yang ada di dalam itu juga harus mengikuti bahasa siswa, karakteristik siswa. Nah, jadi itu. Nah, kemudian secara detail mungkin bisa dilihat di sini perbedaan antara bahan ajar dan buku teks. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan barusan. Di situ perbedaan yang pertama, kalau bahan ajar itu diperuntukkan bagi siswa dengan tingkat pendidikan tertentu. Kalau buku teks itu untuk umum. Ya, semua orang boleh membaca. Kemudian bahasa yang digunakan dalam bahan ajar itu bersifat komunikatif ya, jadi bahasanya itu tidak terlalu formal gitu, atau bahasanya itu interaktif ya. Kemudian kalau buku teks itu bahasanya itu formal, ilmiah ya. Kemudian perbedaan yang ketiga, dilengkapi komponen pembelajaran. Kalau buku teks tidak dilengkapi dengan komponen pembelajaran. Kemarin kan sudah tahu ya, komponen pembelajaran itu salah satunya ada tujuan pembelajaran, kemudian ada ada evaluasi ya, dan sebagainya. Nah, kalau di buku teks tentunya itu tidak ada. Kemudian selanjutnya, untuk bahan ajar dikuasainya kompetensi suatu mata pelajaran. Jadi
Itu kalau buku teks itu dikuasainya materi teori dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini yang membedakan. Kalau bahan ajar itu berdasarkan kompetensi acuannya ya. Tapi kalau buku teks yaitu acuannya penguasaan materi teori dan iptek. Nah, kemudian selanjutnya sangat diperlukan ilustrasi yang mendetail. Nah, kalau buku teks itu tidak. Nah, mungkin ini kalau siswa di kelas rendah ya, misalkan 1 2 3 itu pasti komposisi di dalam bahan ajar itu ada teks, kemudian ada ilustrasi yang mungkin bisa berupa gambar, kartun dan lain sebagainya. Nah, kalau di buku teks itu biasanya tidak ada, atau kalau ada pun itu minim biasanya. Nah, kemudian di bahan ajar itu memerlukan latihan, tugas, dan tes formatif, sedangkan di buku teks tidak ada. Kemudian yang terakhir disusun untuk kompetensi mata pelajaran yang sangat terbatas. Kemudian kalau buku teks disusun secara berbab-bab. Jadi itu perbedaannya. Nah, kemudian selanjutnya sifat dari bahan ajar SD itu secara lebih khusus ini ada 3 di sini. Disesuaikan dengan karakteristik siswa SD, berorientasi pada kurikulum SD, format susunan bahan ajar lebih sederhana sehingga mudah dipelajari oleh siswa SD. Jadi ini sifat yang lebih spesifik lagi ya. Oke. Nah, contohnya apa? Jadi ini. Bila bahan ajar cetak, nah yang dalam hal ini yang dicontohkan yaitu modul. Jadi modul untuk SMP atau untuk modul untuk perguruan tinggi itu biasanya kan ukurannya besar dan tebal. Nah, maka untuk SD format buku atau modul yang dibuat itu sebaliknya yaitu kecil dan tipis atau bisa disebut sebagai modul saku. Nah, tujuannya apa kok dibuat kecil dan tipis sehingga siswa SD itu mudah membawa kemana-mana ya. Jadi bisa dimasukkan dalam saku, kemudian jika dibawa tidak berat. Nah, itu jadi itu contohnya. Oke, selanjutnya yaitu karakteristik bahan ajar SD. Jadi tentunya karakteristik bahan ajar yang ada di SD itu berbeda dengan yang ada di tingkat pendidikan yang lainnya. Jadi di tingkat SD, SMP, dan SMA itu karakteristiknya berbeda-beda. Tujuan pembelajaran di sekolah dasar itu lebih ke arah pengembangan potensi dasar siswa. Nah, hal ini diperlukan pada tingkat pendidikan selanjutnya. Jadi yang di SD itu tujuan pembelajarannya itu lebih ke arah pengembangan potensi dasar. Nah, ini pembelajaran di SD harus menyesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa SD. Tingkat perkembangan kemampuan berpikir siswa SD itu kita tahu masih pada taraf operasional konkret. Nah, jadi itu perkembangan proses berpikir siswa SD adalah tingkat perkembangan proses mekanistis. Jadi berpikir dengan cara mengingat dan menghafal menuju cara berpikir logis dan pemahaman. Kemudian yang perlu diingat di sini lagi yaitu kita tahu bahwa siswa SD itu sebenarnya masih pada taraf usia bermain. Nah, oleh karena itu maka seyogyanya pembelajaran di sekolah dasar itu kalau bisa itu dirancang belajar sambil bermain. Jadi siswa itu sebenarnya belajar tapi dia melakukan itu semua sambil bermain. Nah, kemudian ini karakteristik dari bahan ajar SD yaitu dapat membelajarkan sendiri pada siswa atau self instruksional. Nah, dalam hal ini bahan ajar itu dirancang itu dalam hal agar mampu menjelaskan materi yang sejelas-jelasnya. Jadi itu oleh karena itu maka ada di sini ada beberapa hal yang perlu ada dalam bahan ajar ya. Yang pertama yaitu tujuan,
kemudian prasyarat, yang ketiga prosedur, yang keempat materi, kemudian yang keempat materi yang tersusun secara sistematis, latihan atau tugas, kemudian soal evaluasi beserta kunci, dan yang terakhir yaitu tindak lanjut. Nah, jadi 7 hal ini itu harus ada di dalam bahan ajar agar bahan ajar tersebut dapat digunakan oleh siswa untuk belajar sendiri. Jadi dalam hal ini, jadi jika tidak ada guru yang menemani siswa untuk belajar, siswa itu masih tetap belajar secara mandiri. Jadi itu. Kemudian bahan ajar bersifat lengkap. Nah, oke, jadi memang ini tujuan dari seorang guru itu salah satunya membuat bahan ajar yaitu apa? Agar siswa itu tidak mencari sumber yang lain, suatu sumber bacaan yang lain. Nah, untuk memenuhi hal tersebut berarti guru itu harus memaksimalkan memaksimalkan apa di situ? Memaksimalkan materi-materi materi-materi atau sumber ya di situ. Sumber misalkan dari atau rujukan atau pustaka dari 1, 2, 3 atau banyak pustaka yang dapat digunakan sebagai sebagai rujukan dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, kemudian bersifat fleksibel, yaitu dapat digunakan untuk belajar klasikal, kelompok, dan mandiri. Jadi itu. Kemudian desain bahan ajar dibuat dalam format yang sederhana, tidak terlalu kompleks dan detail. Nah, dalam hal ini tujuannya apa? Agar mampu merangsang perkembangan seluruh potensi dasar siswa SD. Jadi itu. Tampilan bahan ajar harus menarik perhatian siswa ya. Untuk menarik perhatian siswa itu banyak hal yang bisa dilakukan, misalkan dengan desain ya. Membuat desain itu semenarik mungkin. Misalkan dari sampul ya, desainnya dibuat menarik, misal berwarna-warni, kemudian diberi hiasan-hiasan yang lainnya. Itu. Nah, selain itu bahan ajar juga ada yang dalam bentuk media pembelajaran. Ya, bahan ajar dalam bentuk media itu mempunyai kegunaan ya. Kemarin kan kita sudah membahas media, yaitu yang pertama memperjelas penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis, membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, mengatasi ruang dan waktu dan daya indera ya. Kemudian mengaktifkan siswa dalam belajar. Dan yang kelima menyeragamkan pemahaman atau persepsi siswa terhadap materi yang dipelajari menggunakan media. Jadi ini maksudnya menyeragamkan pemahaman atau persepsi itu contohnya seperti ini. Ketika guru ingin menjelaskan tentang gajah ya. Kemudian guru hanya berceramah saja. Anak-anak gajah itu mempunyai belalai, badannya besar, mempunyai kaki 4, mempunyai ekor. Nah, ketika guru menjelaskan seperti itu, maka siswa itu hanya berangan-angan. Oh, belalai itu koyo opo sih? Sikili papat jangan-jangan seperti kambing, tapi kambing kan nggak punya belalai. Nah, kemudian siswa satunya juga berandai-andai. Kakinya 4, jangan-jangan seperti kucing ya gitu. Nah, dari situ kan persepsi dari masing-masing siswa sudah berbeda-beda. Nah, ketika guru menggunakan media, misalkan guru membawa gambar gajah atau boneka gajah. Ini yaitu boneka gajah anak-anak. Dapat kamu amati, ini loh yang namanya belalai. Oh, jadi semua siswa satu kelas itu mempunyai persepsinya sama ya, yang awalnya itu mempunyai persepsi sendiri. Nah, ketika ditampilkan boneka gajah, maka satu kelas itu nanti persepsinya akan sama. Oh, ternyata belalai itu seperti itu. Belalai itu ada di hidungnya, ternyata seperti hidungnya panjang. Nah, misalkan seperti itu. Jadi itu. Nah, kemudian bahan ajar dalam bentuk media itu ada beberapa bentuk ya, atau diklasifikasikan menjadi beberapa ya. Yang pertama ada grafis, media audio, media proyeksi diam, proyeksi gerak, media cetak, dan media nyata.
Nah, ini nanti akan akan dijelaskan lebih lanjut ya ke dalam jenis-jenis media di pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian di dalam sekolah dasar bentuk bahan ajar yang ada itu meliputi bahan media sederhana, grafis, cetak, audio, video dan berbasis komputer. Nah, untuk lebih jelasnya nanti untuk materi sederhana, grafis, cetak, audio, video dan berbasis komputer ini akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu video pembelajaran untuk materi hari ini. Jika kalian masih merasa kurang jelas, kalian bisa mengulangi lagi video ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.